Tradisi Natal terbaik dari sepak bola. Kemenangan atas Leicester bakal jadi kado Natal publik Anfield. Amorim, masa bodoh soal Boxing Day. MU harus keluarkan 1,2 triliun rupiah kalau mau Victor Osimhen. Luis Suarez tiba-tiba diserang netizen fans Barcelona. Sebelum ke pembahasan, Kakak Spasi mau mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga di tahun 2025 nanti, semua football lover selalu diberi kebahagiaan dan juga kesehatan. Selamat menyaksikan berita menarik edisi kali ini. Check it out! Liverpool versus Leicester, kemenangan bakal jadi kado Natal publik Anfield. Liverpool versus Leicester City akan berjumpa pada pekan ke-18 Premier League 2024-2025 di Anfield, Jumat 27 Desember 2024. The Reds memburu kemenangan saat melawan Leicester City. Kemenangan akan jadi kado Natal untuk fans Liverpool di Anfield saat Boxing Day. Peluang Liverpool meraih 3 angka di laga ini terbuka lebar. Leicester saat ini masih terseok-seok di peringkat ke-17 dengan 14 poin. Amorim pahami rasa frustasi fans MU. Ruben Amorim memahami rasa frustasi dan kekecewaan supporter melihat kiprah Manchester United musim ini. Ia berharap fans sedikit bersabar. Ia janji MU akan membaik. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang lebih baik lagi soal fans. Yang ingin saya katakan ke fans adalah, kami paham. Ujar Amorim seperti dilansir Sky Sport. Amorim masa bodoh soal Boxing Day. Ruben Amorim tak tertarik membicarakan pandangannya soal laga Boxing Day. Ia saat ini cuma pengen Manchester United menang lagi. Saya cuma mau menang, saya tidak peduli soal Natal. Saya cuma fokus ke fakta bahwa kami perlu memenangi laga berikutnya, kata Amorim dikutip BBC. Hanya itu sangat bagus buat para supporter. Kami ini privilege, jadi kami bisa bermain di Boxing Day untuk memberikan kebahagiaan buat para supporter dan kami sangat ingin menang, imbuhnya. Bukan hindari tekanan, Maresca anggap Chelsea memang bukan calon juara. Enzo Maresca senantiasa meredam pendapat bahwa Chelsea terlibat persaingan juara Liga Inggris. Salah satu anggapan yang muncul adalah, Maresca cuma ingin menghindarkan timnya dari tekanan ekstra. Apalagi timnya punya rata-rata usia termuda di Premier League. Sampai saat ini fokusnya dan tim pelatih adalah mengoptimalkan para pemain dan tim. Chelsea bakal tebus Sancho dari MU. Status Sancho di Chelsea adalah pinjaman hingga akhir musim. Si Biru punya opsi untuk mempermanenkan pemain 24 tahun ini. Dikutip dari Give Me Sport, Chelsea bersiap untuk mempermanenkan Sancho. Menilik dari performa Sancho saat ini, ia masuk dalam rencana masa depan tim London Biru. Chelsea bakal menebus Sancho dengan nilai transfer 25 juta pound sterling. Angka ini jelas jauh menurun dibandingkan saat MU mendatangkan Sancho dari Borussia Dortmund pada 2021 senilai 70,5 juta pound sterling. PSG incar John Duran. Striker Aston Villa John Duran dikabarkan menjadi target utama Paris Saint-Germain dalam upaya memperkuat lini serang mereka. Penyerang muda asal Kolombia ini tengah menarik perhatian setelah tampil gemilang bersama Villa di musim ini. Menurut laporan Visa, PSG sedang mempertimbangkan tawaran berupa pertukaran pemain plus uang tunai untuk merekrut Duran. Dalam kesepakatan tersebut, PSG berencana memasukkan nama Randal Kolo Muani, striker asal Prancis yang dibeli dari Eintracht Frankfurt pada 2023 dengan harga 80 juta euro.
Andai Juventus serius minati Tonali, Newcastle siap buka pintu. Menurut Football Insider, Tonali sudah menarik minat raksasa Turin Juventus dan diyakini tawaran besar akan dipertimbangkan secara cermat oleh Newcastle. Namun beberapa sumber mengatakan pemain internasional Italia itu tidak akan meninggalkan St. James Park pada jendela transfer Januari yang dibuka minggu depan. Di sisi lain, Newcastle butuh biaya karena kucuran dana mereka dari pemilik klub tak maksimal. Nasib Dybala di AS Roma ditentukan pelatih baru. Roma saat ini mengikat Claudio Ranieri sebagai pelatih sampai akhir musim 2024-2025. Pada akhir musim itu pula kontrak Dybala bersama Roma tuntas. Spekulasi terkait masa depan Dybala di Roma sudah bergulir sejak beberapa pekan terakhir. Direktur AS Roma Federico Balzaretti mengisyaratkan masa depan Paulo Dybala memang belum pasti. Semua tergantung siapa pelatih Giallorossi selanjutnya. Borussia Mönchengladbach naksir berat Kevin Dix. Direktur olahraga Mönchengladbach Roland Virkus naksir berat dengan Dix. Situasi kontrak sang pemain dengan FC Copenhagen diprediksi semakin membuat transfer kemungkinan bisa terjadi. Menurut rencana Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix diharapkan bisa bergabung pada musim dingin ini, asalkan ada pemain lain yang meninggalkan klub. Tulis Sky Sport Jerman. Mönchengladbach bisa mendatangkan Dix dengan harga murah pada bursa transfer musim dingin. MU harus keluarkan 1,2 triliun rupiah kalau mau Victor Osimhen. Menurut pakar transfer Sacha Tavolieri di Sky Sports Swiss, MU sedang memburu Osimhen. Pihak klub juga disebut sudah menghubungi perwakilan Osimhen. MU siap memenuhi klausul pelepasan Osimhen yang dipatok Napoli seharga 90 juta euro. Nilai itu bisa turun menjadi 80 juta euro pada akhir musim nanti. Napoli disebut siap membiarkan Osimhen pergi pada bulan Januari jika MU mau mengeluarkan 75 juta euro. Hal itu dikarenakan Manchester United berpotensi memberikan kompensasi kepada Galatasaray selaku klub yang sedang meminjam Osimhen. Luis Suarez tiba-tiba diserang netizen fans Barcelona. Akun Instagram Luis Suarez tiba-tiba digeruduk netizen fans Barcelona. Mereka ramai-ramai mengecam Suarez. Bahkan ada yang mencoretnya dari daftar legenda Barca. Luis Suarez yang pernah bermain untuk Atletico selama 2 tahun mengambil langkah yang dianggap kontroversial dengan mengundang pemain-pemain Atletico untuk makan di Chalito. Namun aksi Suarez ini menuai reaksi negatif dari para supporter Barcelona. Apalagi setelah King Barca ditumbang Atletico di El Luis Companys. Tradisi Natal terbaik dari sepak bola. Real Betis tidak hanya dikenal karena prestasinya di lapangan hijau, tetapi juga karena tradisi Natal yang penuh makna dan menginspirasi. Setiap tahun dalam pertandingan yang berlangsung menjelang liburan Natal, para penggemar klub ini bersatu melakukan aksi indah, melempar ribuan boneka dan mainan lembut ke lapangan untuk disumbangkan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Tradisi ini dimulai pada 2018. Bayern Munich kirim ultimatum ke Joshua Kimmich. Bayern Munich tengah berusaha keras untuk mempertahankan Kimmich yang kontraknya akan habis pada 2025. Namun hingga detik ini tidak ada tanggapan yang positif dari sang gelandang. Alhasil Sky Sport Germany melaporkan jika Bayern Munich sudah kehabisan kesabaran. Tim berjuluk Die Roten tersebut memberikan ultimatum kepada Kimmich, yaitu menerima tawaran mereka dan menandatangani kontrak anyar atau dijual pada bursa transfer musim dingin nanti. Bulan depan PSG siap jual Asensio.
PSG nampaknya siap berpisah dengan Marco Asensio dalam waktu dekat. Pemain asal Spanyol itu memang kurang mendapatkan tempat di tim utama besutan Luis Enrique dan Les Parisiens siap melegonya. Sejauh ini masih belum jelas bagaimana mekanisme transfer yang akan melibatkannya kelak, apakah ia akan dipinjamkan terlebih dahulu sebelum dijual atau langsung meninggalkan tim secara permanen. Jika ada tawaran yang datang, Les Parisiens berpotensi akan melegonya keluar. Saat ini Asensio masih terikat kontrak hingga 2026. Enzo Fernandez optimis tunjukkan potensi terbaik di Chelsea. Enzo Fernandez mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya menunjukkan potensi terbaik sejak bergabung dengan Chelsea. Tetapi pemain asal Argentina itu optimis dapat mencapainya setelah tampil impresif di bawah pelatih baru Enzo Maresca. Fernandes mengaku mengalami kemajuan signifikan di bawah bimbingan Maresca. Meski sempat kehilangan tempat di tim utama selama 4 pertandingan awal musim, Fernandes kini telah menemukan kembali performanya. Ia optimis dapat terus memberikan kontribusi positif untuk tim. Sean Dyche akui aktivitas transfer Everton di Januari akan sulit. Manajer Everton, Sean Dyche, mengakui bahwa aktivitas transfer klub pada Januari mendatang akan menjadi tantangan berat. Namun ia optimis dengan visi jangka panjang yang diusung pemilik baru The Toffees, The Fredkin Group. Dyche menjelaskan bahwa meskipun transfer di bursa Januari tidak sepenuhnya tertutup, kemungkinan besar akan sulit karena profit dan sustainability rules yang harus dipenuhi. Ia juga menegaskan bahwa pemilik baru tidak berniat mengeluarkan dana besar secara sembrono. Tierney Reinders terlalu bagus. Begitu bagusnya performa Tierney Reinders, ayah gelandang AC Milan keturunan Indonesia itu sampai bertanya-tanya sendiri. Dalam 12 pertandingan terakhir di semua ajang, pemain bernama lengkap Tierney Martinus Jan Reinders itu menyumbangkan 8 gol dan 1 assist. Mengingat usianya masih 26 tahun, mungkin dia masih bisa lebih bagus daripada sekarang. Hal itu pula yang menjadi pertanyaan bagi ayahnya. Di media sosial, Martin Reinders bertanya-tanya sendiri soal apa batasan anaknya. Zinedine Zidane ternyata hanya mau latih 2 tim ini. Zinedine Zidane sudah menganggur semenjak meninggalkan Real Madrid pada 2021. Sejak saat itu ia dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Kendati demikian, gelandang legendaris Prancis itu tak pernah bersedia menerima tawaran yang datang padanya. Namun Zidane belum mengesampingkan kemungkinan kembali melatih. Tetapi ia hanya mau menerima tawaran dari Real Madrid atau timnas Prancis. Kylian Mbappe punya julukan baru di Real Madrid. Kylian Mbappe mengalami awal yang sulit dalam perjalanannya di Real Madrid. Namun penyerang Prancis tersebut mengkonfirmasi kembalinya performa terbaiknya baru-baru ini. Kapten Prancis ini sekarang perlahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Spanyol. Rekan-rekannya dilaporkan telah menemukan julukan baru untuk sang penyerang dan memanggilnya Mbappe Pinazo di ruang ganti. Nama tersebut mengacu pada kemungkinan pemain berusia 25 tahun itu untuk mencetak gol dari luar kotak penalti dengan tembakan yang kuat dan tepat. Barcelona selalu kalah di kandang sejak perkenalkan maskot kucing. Barcelona merayakan ulang tahun ke-125 pada 29 November lalu. Perayaan tersebut diwarnai dengan berbagai acara. Salah satunya adalah memperkenalkan maskot baru mereka yang diberi nama Cat, seorang kucing berwarna kuning dengan kepala yang berbentuk lambang Barcelona. Namun Barcelona telah menelan 3 kekalahan beruntun di kandang sejak maskot anyar mereka diperkenalkan. Karakter kucing dianggap melambangkan keberuntungan, tetapi yang terjadi pada Barcelona sejauh ini justru sebaliknya. Cristiano Ronaldo lagi-lagi senggol Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo lagi-lagi menyenggol Lionel Messi di saluran YouTube-nya. Kali ini CR7 menyebut dirinya lebih baik dari La Pulga. Pada Senin, Ronaldo mengunggah konten terbarunya. Menariknya, dalam video itu, Cristiano Ronaldo juga menyenggol rival abadinya Lionel Messi. Momen tersebut terjadi ketika Ronaldo merespon ucapan Mr. Beast yang menyebut temannya merasa Messi lebih baik dari mantan mesin gol Real Madrid itu. Sebagai tanggapan, Ronaldo berkata, "Siapa bilang Messi lebih baik dari saya?" Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!